Liburan mewah yang seharusnya menjadi momen santai dan penuh kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kapal pesiar internasional dilaporkan menjadi lokasi penyebaran virus berbahaya, yaitu hantavirus. Para penumpang yang awalnya datang dengan penuh antusias, membawa ekspektasi tinggi akan pengalaman liburan eksklusif di tengah laut, kini justru dihadapkan pada situasi yang mencekam dan penuh ketidakpastian. Fasilitas mewah seperti restoran elegan, kolam renang luas, pusat hiburan, hingga dek kapal dengan pemandangan laut yang indah, yang sebelumnya menjadi daya tarik utama, kini seolah kehilangan maknanya ketika kabar tentang penyakit misterius mulai menyebar di antara para penumpang. Dalam waktu yang relatif singkat, suasana yang semula hangat dan penuh kegembiraan berubah drastis menjadi tegang, sunyi, dan dipenuhi rasa cemas yang terus meningkat. Kepanikan mulai muncul ketika beberapa penumpang menunjukkan gejala yang tidak biasa, seperti demam tinggi, tubuh lemah, batuk berkepanjangan, hingga kesulitan bernapas. Kabar mengenai kondisi ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, diperparah oleh berbagai spekulasi yang belum tentu benar. Sebagian penumpang mulai merasa takut dan memilih untuk menghindari kerumunan, sementara yang lain berusaha mencari informasi lebih lanjut, namun justru dihadapkan pada keterbatasan komunikasi dengan pihak luar. Kondisi ini menciptakan atmosfer yang penuh tekanan, di mana ketidakpastian menjadi faktor utama yang memicu rasa panik secara kolektif. Letak kapal yang berada jauh dari daratan membuat situasi menjadi semakin kompleks. Tidak adanya akses langsung ke fasilitas kesehatan yang lengkap membuat para penumpang merasa seolah terjebak di tengah laut, tanpa kepastian kapan bantuan akan datang. Tim medis kapal harus bekerja keras dengan peralatan yang terbatas untuk menangani pasien yang terus bertambah. Sementara upaya untuk mengendalikan penyebaran virus dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembatasan aktivitas dan isolasi mandiri. Namun, langkah-langkah ini justru membuat suasana semakin mencekam, karena penumpang harus berdiam diri dalam ruang terbatas dengan pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, tekanan psikologis menjadi salah satu dampak yang paling terasa. Banyak penumpang mulai mengalami kecemasan berlebihan, sulit tidur, hingga merasa tidak aman bahkan di dalam kabin mereka sendiri. Interaksi sosial yang sebelumnya menjadi bagian menyenangkan dari perjalanan berubah menjadi sesuatu yang dihindari karena dianggap beresiko. Setiap batuk kecil atau tanda-tanda sakit pada orang lain langsung memicu rasa waspada yang berlebihan. Bahkan, tidak sedikit yang mulai kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitar, termasuk terhadap sistem keamanan dan kebersihan yang sebelumnya mereka anggap sudah terjamin. Seiring berjalannya waktu, suasana kapal semakin dipenuhi ketegangan yang sulit dihindari. Aktivitas hiburan berhenti total, area umum ditutup, dan para penumpang lebih banyak menghabiskan waktu dalam keterbatasan ruang. Rasa jenuh bercampur dengan ketakutan menciptakan kondisi yang tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga mental. Menurut saya, kejadian ini benar-benar membuka mata banyak orang bahwa kemewahan dan fasilitas canggih tidak selalu menjamin keselamatan. Dan dalam situasi tertentu, manusia tetaplah rentan terhadap ancaman yang tidak terlihat seperti virus yang bisa muncul kapan saja, tanpa peringatan. Hantavirus sendiri bukannya virus baru dalam dunia medis, namun kemunculannya di lingkungan tertutup seperti kapal pesiar menjadikannya jauh lebih berbahaya dan sulit dikendalikan. Virus ini umumnya berasal dari hewan pengerat seperti tikus, terutama melalui kotoran, urin, atau air liur yang dapat mencemari udara maupun permukaan benda di sekitarnya. Dalam kondisi tertentu, partikel virus bahkan bisa terbawa melalui udara ketika kotoran yang mengering terganggu, lalu terhirup oleh manusia tanpa disadari. Inilah yang membuat hantavirus menjadi ancaman serius, karena penularannya bisa terjadi secara tidak langsung dan seringkali tanpa kontak fisik yang jelas. Ketika berada di lingkungan seperti kapal pesiar yang memiliki banyak ruang tertutup, lorong sempit, serta ventilasi yang terbatas, potensi penyebaran virus ini menjadi jauh lebih tinggi dan sulit dikontrol secara cepat. Selain itu, aktivitas di dalam kapal yang melibatkan interaksi intens antar penumpang turut memperbesar resiko penyebaran. Kegiatan seperti makan bersama di restoran, menghadiri pertunjukan hiburan, menggunakan fasilitas umum seperti lift, kolam renang, atau ruang santai, semuanya berpotensi menjadi titik penyebaran jika terdapat kontaminasi virus. Banyak penumpang yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar karena gejala awal hantavirus seringkali tampak ringan dan menyerupai flu biasa, seperti demam, sakit kepala, atau kelelahan.
Kondisi ini membuat deteksi dini menjadi sangat sulit, sehingga virus dapat menyebar secara diam-diam sebelum akhirnya menimbulkan gejala yang lebih serius. Dalam situasi seperti ini, satu orang yang terinfeksi bisa tanpa sengaja menularkan ke banyak orang lainnya dalam waktu singkat. Faktor kebersihan dan pengelolaan lingkungan juga memainkan peran penting dalam kasus ini. Jika terdapat celah dalam sistem sanitasi kapal, seperti pengelolaan limbah yang kurang optimal atau adanya akses bagi hewan pengerat untuk masuk ke dalam area kapal, maka resiko kontaminasi akan semakin besar. Kapal pesiar yang seharusnya memiliki standar kebersihan tinggi pun tidak sepenuhnya kebal terhadap kemungkinan ini, terutama jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan konsisten. Selain itu, area-area yang jarang diperiksa seperti gudang penyimpanan, dapur, atau ruang mesin bisa menjadi tempat berkembangnya sumber penyakit tanpa terdeteksi lebih awal. Keterbatasan informasi di tahap awal juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi. Ketika kasus pertama muncul, belum ada kepastian mengenai jenis virus yang menyebar, bagaimana cara penularannya, serta langkah apa yang harus diambil secara tepat. Hal ini membuat penumpang dan kru kapal berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, yang pada akhirnya memicu kepanikan dan spekulasi yang tidak terkendali. Beberapa mungkin meremehkan gejala awal, namun yang lain justru terlalu panik hingga memicu tegangan sosial di dalam kapal. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan dalam mengambil tindakan pencegahan dapat mempercepat penyebaran virus ke lebih banyak orang. Upaya penanganan yang dilakukan pun menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis, hingga kesulitan dalam mengisolasi penumpang secara efektif di ruang yang terbatas. Protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan dengan ketat terkadang sulit dijalankan secara maksimal karena kondisi kapal yang tidak dirancang untuk situasi darurat seperti wabah penyakit. Menurut saya, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap kebersihan, pengelolaan hama, serta kesiapan menghadapi situasi darurat di tempat umum seperti kapal pesiar tidak boleh dianggap remeh, karena sedikit kelalaian saja dapat berujung pada krisis kesehatan yang berdampak luas dan mengancam banyak nyawa. Yang membuat kasus ini semakin mengkhawatirkan adalah dampaknya yang cukup fatal bagi para korban yang terinfeksi. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa penumpang mulai mengalami gejala yang semakin parah, seperti sesak napas akut, penurunan tekanan darah, hingga gangguan fungsi organ. Kondisi ini menunjukkan bahwa hantavirus bukanlah penyakit biasa, melainkan infeksi serius yang dapat berkembang dengan cepat dan mengancam jiwa jika tidak ditangani secara tepat. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya korban jiwa dalam insiden ini, yang tentu saja semakin memperparah kepanikan di dalam kapal. Situasi darurat pun tidak dapat dihindari. Tim medis kapal harus bekerja tanpa henti untuk menangani pasien yang terus bertambah, meskipun dengan keterbatasan peralatan dan obat-obatan. Ruang perawatan yang tersedia di kapal tentu tidak dirancang untuk menghadapi wabah dalam skala besar, sehingga tenaga medis harus mengambil keputusan cepat dalam kondisi penuh tekanan. Di sisi lain, kru kapal juga berusaha menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan massal, meskipun mereka sendiri berada dalam resiko yang sama untuk terpapar virus. Hal ini menciptakan tekanan luar biasa, baik secara fisik maupun mental bagi semua pihak yang terlibat. Evakuasi menjadi salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan, namun prosesnya tidaklah mudah. Kapal yang berada jauh dari daratan memerlukan waktu untuk mencapai pelabuhan terdekat atau menunggu bantuan datang. Selama waktu tersebut, kondisi pasien harus tetap dipantau dan distabilkan semaksimal mungkin. Beberapa penumpang yang dalam kondisi kritis harus mendapatkan penanganan prioritas, sementara yang lain diminta untuk tetap berada di kabin guna mengurangi resiko penularan. Ketidakpastian mengenai kapan bantuan akan tiba semakin menambah ketegangan yang dirasakan oleh seluruh penumpang. Di tengah situasi tersebut muncul berbagai reaksi dari para penumpang. Ada yang tetap tenang dan mengikuti arahan, namun tidak sedikit pula yang merasa panik, takut, bahkan kehilangan harapan. Komunikasi dengan keluarga di darat menjadi salah satu hal yang paling dicari, karena banyak yang ingin memberi kabar atau sekedar mencari ketenangan di tengah situasi yang tidak menentu. Media pun mulai menyoroti kejadian ini, sehingga perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar dan menambah tekanan bagi pihak pengelola kapal untuk segera mengambil tindakan yang efektif. Kondisi ini akhirnya menjadi peringatan serius bagi dunia bahwa wabah penyakit bisa muncul di mana saja dan kapan saja, bahkan di lingkungan yang selama ini dianggap aman dan terkendali.
Menurut saya, tingginya resiko kematian dalam kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa kesiapan menghadapi wabah tidak boleh setengah-setengah. Karena ketika situasi sudah memburuk, pilihan yang tersisa hanyalah berusaha meminimalkan korban, bukan lagi mencegah penyebaran sepenuhnya. Fenomena ini kemudian memicu perhatian global yang sangat besar, terutama di sektor pariwisata dan transportasi laut yang selama ini dikenal sebagai industri dengan standar kenyamanan dan keamanan tinggi. Kejadian di kapal pesiar tersebut dengan cepat menyebar melalui media internasional dan platform digital, sehingga dalam waktu singkat menjadi topik pembicaraan di berbagai negara. Banyak pihak mulai mempertanyakan kembali seberapa siap sebenarnya kapal pesiar dalam menghadapi situasi darurat seperti wabah penyakit, terutama yang berkaitan dengan sistem kesehatan, prosedur isolasi, serta kecepatan respons terhadap kasus yang muncul secara tiba-tiba. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa industri ini mungkin terlalu fokus pada kenyamanan dan hiburan, namun belum sepenuhnya siap menghadapi krisis kesehatan dalam skala besar. Pemerintah di berbagai negara pun mulai mengambil langkah antisipatif dengan meningkatkan pengawasan terhadap penumpang kapal yang datang dari luar negeri. Pemeriksaan kesehatan diperketat di pelabuhan, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, riwayat perjalanan, hingga kemungkinan adanya gejala penyakit menular. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sementara terhadap kapal pesiar yang berasal dari wilayah tertentu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa fenomena ini kemudian memicu perhatian global yang sangat besar, terutama di sektor pariwisata dan transportasi laut yang selama ini dikenal sebagai industri dengan standar kenyamanan dan keamanan tinggi. Kejadian di kapal pesiar tersebut dengan cepat menyebar melalui media internasional dan platform digital, sehingga dalam waktu singkat menjadi topik pembicaraan di berbagai negara. Banyak pihak mulai mempertanyakan kembali seberapa siap sebenarnya kapal pesiar dalam menghadapi situasi darurat seperti wabah penyakit, terutama yang berkaitan dengan sistem kesehatan, prosedur isolasi, serta kecepatan respons terhadap kasus yang muncul secara tiba-tiba. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa industri ini mungkin terlalu fokus pada kenyamanan dan hiburan, namun belum sepenuhnya siap menghadapi krisis kesehatan dalam skala besar. Pemerintah di berbagai negara pun mulai mengambil langkah antisipatif dengan meningkatkan pengawasan terhadap penumpang kapal yang datang dari luar negeri. Pemeriksaan kesehatan diperketat di pelabuhan, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, riwayat perjalanan, hingga kemungkinan adanya gejala penyakit menular. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sementara terhadap kapal pesiar yang berasal dari wilayah tertentu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa satu kejadian di tengah laut dapat berdampak luas hingga ke kebijakan internasional, karena potensi penyebaran virus lintas negara menjadi ancaman yang sangat serius di era globalisasi saat ini. Dampak yang paling terasa tentu saja terjadi di sektor pariwisata. Banyak calon wisatawan yang sebelumnya telah merencanakan liburan dengan kapal pesiar memilih untuk membatalkan atau menunda perjalanan mereka. Rasa kekhawatiran terhadap risiko kesehatan menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan. Agen perjalanan mengalami penurunan pemesanan secara signifikan, sementara perusahaan kapal pesiar harus menghadapi tekanan besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Mereka dituntut untuk meningkatkan standar kebersihan, memperketat protokol kesehatan, serta memberikan jaminan keamanan yang lebih meyakinkan kepada calon penumpang. Namun, membangun kembali kepercayaan yang telah terguncang tentu bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain dampak ekonomi, kejadian ini juga memicu diskusi luas di kalangan ahli kesehatan dan masyarakat umum mengenai pentingnya kesiapan menghadapi wabah penyakit di ruang publik. Banyak pakar menekankan bahwa mobilitas manusia yang tinggi, terutama dalam perjalanan internasional, dapat mempercepat penyebaran penyakit secara global. Kapal pesiar yang membawa ribuan orang dari berbagai negara dalam satu ruang terbatas menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sebuah virus dapat menyebar dengan cepat jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama perjalanan, hingga setelah penumpang kembali ke negara masing-masing. Di sisi lain, masyarakat juga mulai mengalami perubahan pola pikir dalam memandang keamanan perjalanan. Jika sebelumnya liburan dianggap sebagai aktivitas yang sepenuhnya menyenangkan tanpa risiko besar, kini banyak orang mulai lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor kesehatan sebagai prioritas utama. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri, menghindari kontak dengan orang yang sakit, serta mematuhi protokol kesehatan kembali meningkat. Bahkan beberapa orang mulai memilih alternatif liburan yang dianggap lebih aman dan tidak melibatkan kerumunan besar.
Tidak hanya itu, kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi pelaku industri pariwisata untuk tidak hanya berfokus pada aspek kenyamanan dan hiburan, namun juga pada aspek keselamatan dan kesehatan secara menyeluruh. Investasi dalam sistem kesehatan, pelatihan kru dalam menangani situasi darurat, serta penerapan teknologi untuk memantau kondisi kesehatan penumpang menjadi hal yang semakin penting ke depannya. Menurut saya, reaksi global terhadap kasus ini sangat wajar, karena ketika sebuah kejadian mampu mengguncangkan rasa aman masyarakat secara luas, maka dampaknya tidak hanya terbatas pada satu lokasi saja, tetapi bisa merambat ke berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, kebijakan internasional, hingga cara manusia memandang risiko dalam menjalani aktivitas sehari-hari di era modern ini. Kasus hantavirus di kapal pesiar ini pada akhirnya menjadi pengingat penting bagi seluruh dunia bahwa ancaman virus tidak mengenal batas tempat maupun waktu. Lingkungan yang selama ini dianggap aman, nyaman, dan bahkan mewah sekalipun tetap memiliki potensi risiko jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan dan sistem pengamanan yang memadai. Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam era modern yang serba canggih, manusia tetap memiliki kerentanan terhadap ancaman biologis yang tidak terlihat. Bahkan, semakin kompleks suatu sistem atau lingkungan, seperti kapal pesiar dengan ribuan penumpang dan kru dari berbagai negara, maka semakin besar pula tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kenyamanan, mobilitas, dan keamanan kesehatan. Situasi ini menjadi bukti nyata bahwa risiko bisa muncul dari hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian, seperti kebersihan lingkungan atau pengendalian hama. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kesiapan dalam menghadapi situasi darurat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas yang lengkap dan modern, tetapi juga diperlukan prosedur yang jelas, respons yang cepat, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik di dalam kapal maupun dengan otoritas di darat. Sistem penanganan krisis harus dirancang secara matang, termasuk skenario terburuk yang mungkin terjadi, agar setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan tanpa menunggu instruksi dalam kondisi panik. Keterlambatan dalam mengambil tindakan atau kurangnya kesiapan dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko korban secara signifikan. Oleh karena itu, setiap pelaku industri perjalanan perlu menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki standar operasional mereka. Selain itu, kesadaran individu juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Setiap orang memiliki peran dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan wabah. Hal-hal sederhana seperti mencuci tangan secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan pelindung diri saat diperlukan, serta tidak mengabaikan gejala awal penyakit dapat memberikan dampak besar dalam menekan laju penyebaran virus. Dalam konteks kapal pesiar di mana interaksi sosial sangat tinggi, kesadaran individu menjadi garis pertahanan pertama sebelum sistem kesehatan bekerja. Kejadian ini mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan bukan hanya berada di tangan tenaga medis atau pihak pengelola, tetapi juga setiap individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Di sisi lain, perkembangan informasi yang begitu cepat di era digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam menangani situasi seperti ini. Informasi yang beredar secara luas melalui media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran, namun di saat yang sama juga berpotensi menyebarkan kepanikan jika tidak disertai dengan keakuratan. Berita yang berlebihan, spekulasi atau bahkan informasi yang salah dapat memperburuk kondisi psikologis masyarakat, baik yang berada di dalam kapal maupun di luar. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang jelas dari pihak berwenang menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat mengambil langkah yang tepat tanpa diliputi ketakutan yang berlebihan. Pengelolaan informasi yang baik menjadi salah satu kunci dalam meredam kepanikan, sekaligus menjaga kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, kejadian ini juga menyoroti pentingnya investasi jangka panjang dalam sistem kesehatan dan pencegahan penyakit, tidak hanya di fasilitas darat tetapi juga dalam setiap bentuk transportasi modern. Dunia yang semakin terhubung membuat pergerakan manusia menjadi sangat cepat, sehingga potensi penyebaran penyakit lintas negara juga meningkat. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini, pertukaran informasi, serta penanganan wabah secara terkoordinasi. Tanpa kerjasama yang kuat, setiap negara akan menghadapi risiko yang lebih besar dalam mengendalikan penyebaran penyakit. Di samping itu, industri pariwisata juga dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi baru yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama. Inovasi dalam sistem kebersihan, penggunaan teknologi untuk memantau kesehatan penumpang, serta peningkatan pelatihan bagi kru dalam menghadapi situasi darurat menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi.
Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan jika ada bukti nyata bahwa perubahan telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Menurut saya, jika pelajaran dari kejadian ini benar-benar dipahami dan diterapkan secara konsisten, maka bukan tidak mungkin kita dapat mencegah tragedi serupa di masa depan. Namun jika diabaikan, kejadian ini hanya akan menjadi satu dari sekian banyak peringatan yang datang terlambat dan terulang kembali dengan dampak yang lebih besar.